Halo, Frater. Ya, Katolik. Iya, Katolik. Oke, apa yang mau disampaikan atau ditanyakan ke Romo? Oke, selamat malam Romo dan semuanya. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan latar belakang saya dulu. Saya terlahir dari keluarga yang orang tua saya, bapak saya itu Katolik garis keras, dan ibu saya adalah Protestan garis keras. Nah, jadi mereka menikah secara Protestan di GKPB, Perjanjian Baru. Nah, sering berjalannya waktu, dari semasa kecil saya gereja di Protestan, gitu kan. Nah, waktu saya masuk SMP, kelas 5, kelas 6 SD, saya masuk di sekolah Katolik, sekolah Strada, dan diwajibkan untuk bergereja di gereja Katolik, gitu. Jadi lambat laun, kedua orang tua saya pindah juga ke gereja Katolik. Nah, pada saat sekarang ini, saya sedang dalam masa berpacaran dengan seorang Protestan juga dari gereja GBI. Nah, pada awalnya kami berencana untuk kan kalau di Katolik bisa menikah ini kan Romo, beda Beragama, apa campur. namanya? Iya. Nah, awalnya diskusinya seperti itu. Cuma saya mikir-mikir, saya nggak mau seperti orang tua saya yang satu gereja di Protestan, satu gereja di Katolik. Nah, nanti yang bingung kayak saya, anak saya lah contohnya, yang bingung sebenarnya apa sih mereka ini gitu kan. Jadi saya pengen nanti ke depannya keturunan saya ya sama-sama satu gereja, ya satu keluarga satu gereja lah, gitu kan. Nah, jadi pacar saya ini sedang dalam masa katekumen yang selalu saya temani setiap pelajaran. Namun ada beberapa pertanyaan yang sering bahkan Dia ada di sini nggak? Dia ada di sini nggak? nggak ada Romo. Kalau dia ada di TikTok suruh naik juga lah. Udah tidur jam segini Romo. Oh ya, oke. Oh ya, maaf ya. Oke, silakan Iya, tanya. Jadi walaupun kita dalam kelas yang sama, setelah kelas tetap selalu ada namanya bertukar pikiran lah. Bukan perdebatan tapi bertukar pikiran. Contoh pernah ada perdebatan mengenai kan aku udah dibaptis. Terus kenapa aku masuk ke kelas yang maksudnya baptis ulang gitu. Terus apa namanya? Emang gereja Katolik nggak menerima baptis gerejaku gitu lah kan. Nah, terus aku disuruh nunjukin ayat ini Romo. Apa menurut Biblis itu apa? Ya itulah Romo, pertukaran pikiran seperti itulah. Itu pertanyaan pertama Romo. Nah, pertanyaan kedua, dia juga pernah menanyakan terkait perbedaan Katolik dan Ortodoks. Kalau memang sama-sama suksesi apostolik ya, kenapa harus berpisah gitu? Dan kenapa kita harus tetap menjadi Katolik? Begitulah kira-kira pertanyaannya. Nah, itu yang pertama. Apakah saya bisa lihat ini formula pembaptisan? Dibaptis dengan cara seperti apa? Di Islam Romo. Ya? Di Islam, di gereja GBI. Tidak penting, salam atau tidak salam tidak penting. Formula itu bahasa Indonesia apa ya? Formula itu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, itu yang dimaksudkan di situ. Pernyataan seperti apa di dalam surat pembaptisannya? Kalau di surat baptisnya yang pernah saya kasih ke rektorat, bukan itu engkau dalam punya, nama dia Bapa dan punya. Putra dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Kesalahan terbesar di situ karena mereka adalah unisitarian. Baptis itu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19 kita lihat rumusan atau formula atau rumusan pembaptisan seperti apa. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ini penting sekali. Karena mereka adalah Pentekostas, unisitarian, yang kita bilang Jesus only, terjadi di situ ambigu atau pembiasan dan distorsi teologi. Unisitarian mengatakan bahwa nama dari Allah itu Yesus.
Sedangkan gelarnya dalam perjanjian baru Bapa, dalam inkarnasi Anak, dan setelah kebangkitan Yesus punya gelar adalah Roh Kudus. Karena itu mereka membaptis dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus yang adalah Yesus. Karena itu sangat bertentangan dengan rumusan pembaptisan secara Iblis. biblis. Mereka coba menggabungkan antara Matius 28 ayat 19 dengan rumusan pembaptisan yang mereka salah kaprah, salah pengertian dan total gagal paham. Ambil contohnya nih di dalam Kisah 2 ayat 38. Kisah 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, Tidak ada sebab itu. bertobatlah. Engkau tambah sebab Iya, dari iya. mana? Iya, Romo, maaf. Jangan tambah yang Kisah- tidak ada. Nanti kena marah Iya. semua. Kebaca yang di atasnya, Romo, maaf. Kisah 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka Mereka kamu cukup. Dalam nama Yesus Kristus. Mereka tidak mengerti apa itu dalam nama Yesus. Ambil contoh lain di dalam Kisah 8 ayat 16. Ketika pergi ke Samaria, Petrus juga omong, kamu hanya dibaptis dalam nama Yesus. Kisah 8 ayat 16. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang pertanyaan, dalam nama secara biblis artinya apa, Aaron? Di sini yang gagal paham, karismatik, Pentekostas, Unisitarian. Dalam nama Yesus, akimilia para rasul membaptis dalam nama. Mereka lupa bahwa dalam nama artinya apa. Oke, sekarang pertanyaan saya untuk Aaron. Aaron, Yesus membaptis atau tidak membaptis? Yesus tidak membaptis, Romo. Dibaptis. Engkau keliru besar. Yohanes 4 ayat 1. Yohanes 4 ayat 1. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Tahan dulu. Aaron, di situ Yesus membaptis lebih banyak dari murid-murid Yohanes? Iya, Romo. Sekarang Yesus baptis atau tidak? Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Yesus membaptis secara nyata, Yesus membaptis atau tidak, Aaron? Yesus ambil air dan baptis orang atau tidak? Tidak. Tidak, Romo. Hanya para rasul yang Membaptis. dan ketika para rasul membaptis, artinya Yesus membaptis ketika para rasul membaptis? Analisa nih. Artinya ketika para rasul membaptis sama dengan Yesus membaptis? Sama. Amin. Aaron, analisa logika. Ayat itu mengatakan bahwa Yesus membaptis lebih banyak daripada Yohanes Pembaptis. Walaupun Yesus tidak membaptis, melainkan para rasul yang membaptis. Ketika para rasul membaptis sama dengan Yesus membaptis? Sama, Romo. Artinya para rasul membaptis dalam kuasanya siapa? Kuasa Yesus. Dalam mandatnya siapa? Mandatnya Yesus. Dalam perintahnya siapa? Perintah Yesus. Dalam namanya siapa? Dalam nama Yesus. Dalam nama yang dijelaskan di dalam kisah tadi, contohnya kisah 2 ayat 38, artinya para rasul membaptis dalam perintah, mandat, dan kuasanya Yesus. Bantu dulu. Yohanes 5:43 atau 34? 43 nih.
Yohanes 5:43, Aku datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu tidak menerima Aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Aku datang dalam nama Bapa. Artinya aku datang dalam mandat, utusan dan perintahnya siapa? Perintah Bapa. Sekarang kita harus lihat. Sekarang para rasul membaptis dalam nama Yesus. Artinya para rasul membaptis dalam kuasa, perintah dan mandatnya siapa? Mandatnya Yesus. Manakah mandat itu? Baca kembali Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekarang kau sudah mengerti, Aaron. Kenapa calon istrimu yang katekumen harus dibaptis lagi? Karena dia dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus yang adalah Yesus. Yang ini adalah anti-biblis. Bapa tidak sama dengan Yesus. Jesus only mengatakan bahwa Yesus adalah nama Tuhan yang sesungguhnya. Tetapi Yesus ini punya 3 gelar. Bapa, Putra atau Anak, dan Roh Kudus. Ini sangat kurang ajar. Menentang biblis dan anti-biblis. Kita ambil contoh di dalam Yohanes 16 ayat ke-32. Yesus bilang dia sendiri, Jesus only, atau dia dengan siapa? Yohanes 16 ayat 32. Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun, aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Aaron, di situ Jesus only, Yesus sendiri, Jesus sendiri? Enggak, Romo. Yesus bilang dia sendiri atau dia tidak sendiri? Dia tidak sendiri. Melainkan siapa yang menyertai dia? Bapa. Artinya berapa pribadi di situ? Ada 2. Sudah ada 2. Artinya di situ saudara dan saudara yang terkasih, hati-hati dengan Pentekostas karismatik, Pentekostas unisitarian. Itu tuh setengah Arianisme. Dan hati-hati dengan Saksi Yehova. Itu Arianisme modern yang menyangkal kealahannya Yesus. Sedangkan Pentekostas unisitarian atau GO itu setengah Arianisme. Mereka mengaku Yesus Allah, tapi Yesus ini Allah, punya 3 gelar, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena itu hati-hati bergaul dengan unisitarian. Di situ distorsi teologi Tritunggal paling parah. Karena itu calonmu harus dibaptis kembali karena menentang rumusan pembaptisan yang ada di dalam kitab suci. Aaron, itulah alasan kenapa calon istrimu harus dibaptis lagi. Karena tidak ada rumusan di dalam kitab suci mengatakan baptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus yang adalah Yesus. Oke, siap Romo. Satu lagi Romo. Yo, silakan. Ini pertanyaan untuk engkau yang katekumen. Saya senang semua yang katekumen naik dan jelas dan tanya, itu yang bagi saya lebih berharga. Oke, ada katekumen yang dibawa, naik, saya ini tugas dan waktu untuk kalian semua. Oke, jadi Romo, kita kan selalu bertukar pikiran setiap hari Minggu, setiap katekumen. Lalu ada pertanyaan, mengapa kita harus Katolik dan Ortodoks adalah sama-sama gereja yang memiliki suksesi apostolik. Lalu kenapa kita harus gereja Katolik? Begini. Hati-hati dengan pernyataan seperti itu. Satu aspek bisa dihormati, satu aspek tidak. Ortodoks yang mengeluarkan dirinya dari gereja Katolik pada tahun 1054. Oke? Bisa dipahami di dalam pengertian eksistensinya Rasul Andreas. Saya bisa memahami dalam pengertian itu. Tetapi
bagaimana dengan posisi Santo Petrus ketika mereka menolak otoritas Santo Petrus, dan karena itu menjadi alasan untuk ortodoks tidak bisa buat lagi yang dinamakan konsili. Mereka hanya bertahan di dalam 7 konsili ekumenis. Karena kalau seandainya mereka buat konsili, mereka akan menentang hasil konsili-konsili itu yang mengatakan tidak ada satupun konsili yang bisa dibuat tanpa persetujuan atau otoritas gereja Roma. Kalsedon, konsili Kalsedon secara jelas mengatakan pengakuan dari seluruh gereja bahwa Uskup Roma adalah kepala gereja universal. Dan perjuangan untuk menyatukan mereka hingga konsili teman-teman yang dibuat di Italia untuk menyatukan kembali gereja timur dan barat, konsili apa? Ayo. F. Ayo, cepat. Yang ada satu pulau di Indonesia itu nama mirip-mirip. Ya, Konsili Florence, Italia, berjuang untuk menyatukan kembali gereja timur dan gereja barat, Ortodoks dan Katolik Roma. Tetapi Ortodoks Yunani turun ke jalan-jalan dan menentang dengan mengeluarkan statement, kami lebih memilih soberannya Turki daripada tiaranya Paus. Maka hancurlah seluruh proses untuk menyatukan kembali. Aaron masih berjuang sampai sekarang untuk tetap bersatu. Pertanyaan saya, kalau seandainya mereka juga memahami suksesi apostolik, maka mereka juga harus punya pemimpin yang Yesus sendiri pilih, yaitu Petrus. Iya, Romo. Siapa yang menentang usaha untuk mempersatukan kembali? Ortodoks Yunani. Jangan marah saya omong itu. Oke, Romo. Perkara selesai. Lebih memilih soberannya Turki daripada tiaranya Paus. Artinya perpisahan itu tidak mau kembali hanya karena urusan politik. Seperti yang terjadi dengan Luther. Ketika terjadi skisma itu, dia lebih memilih pangeran Jerman daripada kuasa kepausan. Oke, Romo. Terima kasih, Romo, penjelasannya. Setidaknya saya ada jawaban untuk hari Minggu. Ya, yang kedua, sedangkan perbedaan teologi seperti roti tak beragi dan filikoe itu persoalan kecil sebenarnya. Persoalan di belakang adalah ketidaktaatan adalah akar dari semua perpecahan. Apa yang terjadi dengan Ortodoks sekarang? Coba Ortodoks contohnya Rusia dan Ortodoks yang Ukraina. Apakah Patriarkat Ortodoks Rusia bisa cegat Putin ketika menyerang Ukraina? Tidak bisa. Kan sama-sama Ortodoks. Kesian kan? Iya. Kalau ada skisma, iya, Paus Leo ke-14 bilang, SSP 10, kamu tabis uskup tanpa otoritasku sebagai paus, ekskomunikasi. Perkara selesai. Kalau tidak ada magisterium, kalau tidak ada yang dipercayakan Yesus untuk meneguhkan saudara-saudara rasulnya yang lain, maka hancurlah. Kita omong begini dulu. Di dalam, bantu saya dulu. Di Lukas 22, ginting ayat ke-32. Lukas 22 ayat 32. Ya. Siapa yang Tetapi mendapat aku- tugas untuk meneguhkan para rasul yang lain? Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Siapakah engkau? dia? Tahan dulu, turun ke ayat sebelumnya. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur.
Aloy, Dan engkau, kasih jikalau gratis. engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Aviso. Siapa yang punya tugas untuk meneguhkan saudara-saudaranya di situ? Aaron. Simon Simon. Petrus. Andreas? Andreas? Tidak disebutkan di sini, Romo. Siapa yang tugas untuk meneguhkan saudara yang lain? Simon, Romo. Simon siapa? Simon Petrus. Perkara selesai. Ini belum lebih kita buat hermeneutika exegesis dari Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 17 dalam bahasa asli. Tugas besar sekali, tugas kuat sekali. Sekarang ketika dipilih jadi gembala, bantu dulu Yohanes 21 ayat 15, hanya satu ayat cukup. Di antara para rasul yang lain, siapa yang dipercayakan untuk mengembalakan? Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 16, ayat 17 yang sama. Sekarang dia sebagai gembala domba-dombanya Kristus bertanggung jawab untuk menasihati para gembala yang lain. Yang ini kita namakan primus inter pares. Yang pertama dari semua yang sama. Sekarang yang pertama. Frater, saya butuh kolaborasimu. Matius 10 ayat kedua. Kata yang pertama di situ dalam Yunani koine artinya apa? Baca dulu Ginting dalam bahasa Indonesia. Matius 10 ayat 2. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang Tahan dulu. disebut Petrus. Pertama Simon yang sebut Petrus. Frater, bantu dulu interlineal kata pertama. Makanya Petrus adalah primus inter pares. Pertama dari semua yang sama. Ya, baik mo. Matius 10 ayat 2. Ton dodeka apostolon ta onomata estin tauta protos Simon. Tekan di protos. Protos, dia punya artinya apa? Kaya atau tidak kaya pengertiannya? Ya. Jadi kata leksikalnya protos, ini adalah adjektif atau kata sifat, ya. Secara definisi artinya pertama, sebelum, prinsipal yang terutama, yang terutama, yang paling penting. Lanjut. Ya, Tugasnya. secara origin contracted superlatif berarti ini bentuk superlatif ya, berarti superlativus berarti itu gradus yang posisinya yang lebih tinggi, lebih terhormat ya, foremost. Ya, in time dalam beberapa waktu, dalam bagian waktu, dalam tempat, order berarti sebuah kuasa, importance sesuatu yang sangat-sangat urgent, yang sangat-sangat inti atau prima. Ya. Oke, Best prima. ini juga bisa dipakai. Oke, the best. Oke, yang di bawah yang arti pengertian di bawah. Terus banyak itu. Perhatian yang tadi yang di bawah. Oh ya, sorry. Oke. Jadi yang di bawah juga ada bisa dipakai. Ini translated as count ya. Ini dipakai dalam beberapa penerjemahan translasi. First yang pertama, foremost, leading, pemimpin. Ini ada. Ya, chief, kepala. Best yang terbaik, principal, pimpinan. At first yang pertama, ya. Former things, ya. Tuh, banyak sekali artinya. Ya, dari kata protos ini, karena Matius bab 10 ayat 22 disperse ya, tauta protos dinisbatkan kepada Simon. Ya, sebutkan pertama. Lanjut. Berarti sudah ya? Ya, sudah Mo, sudah. Oke. Tadi ada telepon lagi tadi urgensi. Tolong kembali. Oh ya, saya ulangi lagi. Oke, ulangi aja nggak apa-apa di biru. Oke, ya. Untuk translasi yang digunakan dalam penerjemahan, first yang pertama, foremost, leading, pemimpin. At first yang pertama, leader, pemimpin, principal, yang paling inti, terutama. Pemimpin. Jadi dia adalah seorang pemimpin. Seorang pemimpin.
Pemimpin daripada rasul itu dikatakan seperti itu. Sebagai pemimpin dia punya kerendahan hati. Ini ketika di dalam 1 Petrus 5 ayat pertama, dan dia sebagai gembala yang dipercayakan Yesus menasihati para gembala yang lain. 1 Petrus 5 ayat 1, Aku menasihatkan para presbiter di antara kamu, aku sebagai teman presbiter dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Lanjut, nasihatnya apa? Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Tahan Dan dulu. jangan MILT Leonardo Turagan, engkau punya sinyal. Kalau engkau di atas hanya putar begini sampai terlempar sendiri, engkau perbaiki, engkau punya sinyal. Lanjut, ayat 3-nya. Dan janganlah karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Gembala ini ada di mana? Ayat 9. Ayat 9, Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Semua gembala yang ada di mana, Ginting? Aron? Di seluruh dunia. dunia. Yang ada di seluruh dunia. Dan Petrus menulisnya dari mana? Ayat 13. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih, yang di Babilon, dan juga dari Markus anakku. Salam dari kawanmu yang terpilih, yang ada di Babylon. Nama Roma pada saat itu. Siapa sih yang terpilih ini? Kawanmu yang terpilih ini siapa sih? Kita buktikan Kisah 15 ayat 7. Siapa yang berdiri dan mengatakan, sejak semula Allah sendiri yang memilih saya dari antara kalian. Kisah 15 ayat 7. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku, bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Pertanyaan saya untuk Aaron. Aaron, artinya Ortodoks harus terima kepemimpinannya Petrus atau tidak? Seharusnya terima, Romo. Hanya satu-satunya rasul didoakan secara khusus oleh Yesus, dan hanya satu-satunya rasul seluruh gereja mendoakan dia. Kisah 12 ayat 5. Siapa yang mendoakan Petrus? Tahan di dalam penjara, tetapi gereja dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Perkara selesai. Iya, Romo. Yesus yang pilih Petrus, kamu tidak pilih, kamu tidak akui, tidak hormati. Bagaimana? Yang kamu pilih sendiri kamu akui, yang Yesus pilih kalian tidak akui. Bagaimana? Ini namanya kekristenan kurang ajar. Distorsi kekristenan. Yesus pilihnya Petrus untuk jadi pemimpin. Kamu nih tidak terima. Baru bilang kalian Kristen, pengikut Kristus. Oke, begitu Aaron ya? Bisa mengerti. Kalau Oke, itu pertanyaan siap, saya. Romo. Yesus pilih Petrus atau tidak pilih Petrus, Aaron? Yesus pilih Petrus, Romo.
Kenapa Ortodoks tidak mau mengakui? Kalau itu saya juga nggak tahu, Romo. Sekarang engkau mau tahu tugas apostoliknya Petrus, kisah 9 ayat 31. Kisah 9 32 lah, ayat 32 aja. 30, Dari 31. 31. Selama beberapa 32. waktu, gereja di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Gereja itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Sekarang gereja-gereja ini dikunjung oleh siapa? Lanjut 32. Pada Oleh waktu pendeta, itu, oleh Andres, atau oleh siapa? pada waktu itu, Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu, ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Aaron, siapa yang kunjung gereja-gereja? Petrus, Romo. Petrus. Perkara selesai. Pertanyaan saya, kalau mati-matian, kami suksesi apostolik dari Andres, engkau tahu tidak? Kuburnya Santo Andreas itu, yang ada di teritori Ortodoks itu hanya kepalanya saja. Yang tulang yang lain itu ada di Amafli, Roma, Italia. Jangan marah Ortodoks. Saya omong Ortodoks yang 1054 ya. Bukan Ortodoks yang Goya, tidak tahu dari mereka datang muncul dari mana, tidak mengerti. Oke, terima kasih. Sudah. Oke. Ada yang lain, kita ke yang lain dulu, oke?